Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabarnya? Semoga hari ini kita boleh tetap kuat, semangat, dan boleh tetap memuji nama Tuhan, sekalipun kita hanya berada di dalam rumah saja. Baik, pada hari ini, nas firman Tuhan sesuai dengan almanak nas GKE yang diambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Seperti biasa, kalau kita ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, silahkan dibaca dulu nas firman Tuhan ini, di pause dulu videonya, lalu kemudian kita akan lanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami hendak menaikkan pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa, Sang Allah dalam kehidupan kami, yang memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan bagi kami untuk tetap melewati hari demi hari dalam kehidupan kami. Demikian ya Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama akan mendengarkan sabda firman-Mu, merenungkannya bersama-sama. Mampukanlah kami untuk memahaminya, sehingga firman-Mu ini boleh benar-benar berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada hari ini dengan perikop tentang gembala yang baik. Nas ini sangat menarik karena bercerita tentang gembala yang baik. Apa sih sebenarnya gembala yang baik itu? Lalu kemudian diceritakan tentang domba juga di sini, Bapak Ibu saudara-saudari, dan dikatakan juga ada seorang pencuri. Dijelaskan kepada kita dalam latar belakang nas kita semua pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari, menceritakan tentang orang-orang Farisi yang pada saat itu sekalipun mereka memimpin bangsa Israel, bahkan ahli-ahli Taurat juga yang memimpin bangsa Israel, mereka tidak menyerahkan hidup dan hati mereka kepada Yesus Kristus. Kenapa? Mereka tidak percaya. Tetapi yang Tuhan Yesus ingin nyatakan di sini adalah Ia ingin memperkenalkan siapa dirinya dan apa misinya, sehingga Ia layak untuk menjadi orang yang dipilih dan di dalamnya akan ada keselamatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bercerita tentang gembala yang baik, kita lihat dulu ciri-ciri gembala yang baik. Dikatakan di sini ciri-ciri gembala yang baik yang pertama adalah ia masuk melewati pintu. Kalau kita boleh mengetahui Bapak Ibu saudara-saudari, kandang domba pada zaman Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini berbentuk kotak Bapak Ibu saudara-saudari, dan itu memiliki tinggi yang amat tinggi. Jadi hanya memiliki satu pintu saja. Setiap gembala mau masuk ia akan pasti melewati pintu itu dan domba akan mengetahuinya. Tentu dikatakan di sana juga ada penjaganya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bahwa di dalam nas kita pada ayat yang pertama bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Jelas ini dikatakan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari bahwa hanya ada satu pencipta kita di dalam dunia ini, tidak ada yang lain. Sekalipun yang lain dapat terlihat mensejahterakan, sekalipun yang lain dapat terlihat menjaga, memelihara, tetapi hanya ada satu pencipta kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir ke dalam dunia ini Bapak Ibu saudara-saudari. Sehingga jelas dikatakan kepada kita bahwa tidak ada Allah lain, tidak ada keselamatan lain di luar daripada Yesus Kristus. Kemudian dikatakan kepada kita apa ciri gembala yang kedua, maksud saya. Gembala yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, ia mengenal dombanya. Bahkan dikatakan di dalam nas kita semua bahwa ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada orang lain di dalam dunia ini yang lebih mengenal kita selain daripada Allah. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kebaikan, sekalipun tidak kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Allah mengetahuinya. Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan
bahwa ketika gembala mendengar dombanya, Allah mengetahui hati kita, Allah mengetahui harapan kita, Allah mengetahui seluruh kehidupan kita, sehingga tanpa kita sampaikan sebenarnya kepada Allah juga, kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah mengetahuinya. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, ini dikatakan kepada kita bahwa hanya tergantung kita sebagai umatnya pada saat ini, apakah kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentu karena Allah sudah mengenal kita, Allah dekat dengan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, ciri daripada gembala yang baik itu adalah memiliki kedekatan dengan dombanya. Nah, tentu jika kita ingin menilik jauh ke belakang tentang kehidupan kita semua pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada satupun yang terluput daripada kasih Allah. Saya sampai detik ini ada di tempat ini, melayani di mana-mana, bahkan juga melakukan segala pelayanan sampai detik ini di tengah-tengah COVID-19 ini juga karena kasih dan penyertaan Allah. Allah tetap memberikan kekuatan, Allah tetap memberikan pengharapan, bahkan menjaga dan memelihara. Tentu juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah pada saat ini. Nah, dikatakan kepada kita kedekatan di antara domba dan gembalanya pada saat itu, sehingga mereka datang kepada rumput bersama-sama domba, mengikuti si gembala ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini ingin menyatakan kepada kita bahwa sampai detik ini kita pun mengikuti Tuhan kita. Kita pun mengikuti Allah kita atas segala sesuatu di dalam kehidupan ini, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, kedekatan itu akan tercipta jika kita kemudian melihat ciri-ciri daripada domba yang baik juga. Apa ciri-ciri domba yang baik dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Ciri-cirinya yang pertama adalah dia mengenal gembalanya. Bagaimana caranya mengenal gembalanya? Tentu dengan proses yang sangat panjang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia juga belajar, di sana dikatakan bahwa setiap hari harus ia dengarkan suara gembalanya itu supaya dia mengenalnya. Jadi ketika gembalanya itu masuk ke dalam kandang dan memanggil, ia mengetahuinya. Nah, sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana kita ingin mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita ingin mengenal ia lebih dalam kehidupan ini, kalau kita secara pribadi tidak mau belajar, tidak mau ikut ambil bagian di dalamnya untuk memahami, mengetahui akan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Tentu bersama ini dikatakan kepada kita yang belajar firman-Nya dengan bersekutu kepada Tuhan dengan tiada hentinya, bahkan juga memahami kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Bahkan ciri yang kedua daripada domba yang baik adalah ia tidak mengikuti yang bukan gembalanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini ingin mengatakan kepada kita bahwa semua orang-orang Kristen di dalam dunia ini belum tentu menjadi domba Allah. Kenapa saya katakan dengan demikian? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita hendak dikatakan sebagai domba Allah, itu berarti hanya ada satu Allah yang kita ikuti dalam kehidupan ini. Tidak ada ilah yang lain, tidak ada kepercayaan-kepercayaan yang lain, tidak ada banyak hal yang menghalangi kita untuk hanya datang kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dikatakan di sini ada orang yang ketiga dikatakan di dalam nas kita, yaitu si pencuri. Siapa pencuri? Pencuri itu tidak pernah datang dengan tujuan yang baik. Pencuri selalu datang, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan tujuan untuk mengambil hak yang bukan miliknya, dan juga dikatakan merampok bisa jadi dengan kekerasannya dan membinasakan yang dikatakan di dalam nas kita. Tetapi yang hidup bersama-sama dengan Kristus adalah mereka yang juga akan mendapatkan damai sejahtera. Dikatakan pada ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jelas ini dikatakan bagi kita semua pada saat ini adalah gembala yang baik itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Tidak ada satu yang lain di luar daripada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ini dikatakan? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan keselamatan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mendatangkan kehidupan yang kekal bagi kita. Tidak ada hal yang lain. Jika dunia mampu memberikan kebaikan, jika dunia mampu memberikan ketenangan sementara bagi kita, segala sesuatunya tidak menjadi hal yang selamanya. Tetapi di dalam Kristus, Ia memberikan kita janji keselamatan
yang sungguh dan ya di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas kita semua pada hari ini ingin mengingatkan kita kembali Bapak Ibu saudara-saudari bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini kita tidak sendiri. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita melalui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Hanya ingin mengajak kita untuk peka, mendengarkan panggilannya, belajar mengenal Ia lebih dalam lagi dengan berbagai keadaan kita semua pada saat ini. Mungkin kita berkata, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak berita simpang siur di luar sana yang dapat membuat orang-orang yang pada saat ini mengalami ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudari, dengan apa? Cerita-cerita, berita-berita di televisi, bahkan juga orang-orang yang pada saat ini semakin banyak terpapar COVID-19. Tetapi ada satu hal yang boleh melegakan hati, bahwa di tengah maraknya pandemi ini Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak juga orang-orang yang memberi hati, memberi dirinya untuk memberikan sumbangan, membantu seorang dengan yang lain pada saat ini. Hal ini juga menjadikan kita Bapak Ibu saudara-saudari tersadarkan bahwa selama Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini, selama Ia menjadi gembala di dalam kehidupan kita, Ia tidak pernah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang pasif. Ia mengajarkan kita menjadi orang-orang yang aktif, yang setidaknya melakukan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Mungkin pertanyaan bagi kita semua pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak sekaya orang lain yang dapat memberikan bantuan sebanyak seperti apa yang orang-orang bantu di luar sana. Tetapi yang ingin saya katakan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hal yang kecil kita dapat membawa kebaikan juga, yaitu dengan memberikan dukungan, dengan memberikan semangat, dengan juga memberikan orang-orang yang ada di sekitar kita dukungan Bapak Ibu saudara-saudari, sehingga tidak ada orang yang begitu terlampau mengalami kekhawatiran, sehingga dengan perkataan kita, dengan sikap kita, dengan apa yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan ini, itu dapat menjadi jalan bagi orang juga untuk melihat kasih Allah, bahwa masih ada pengharapan, bahwa masih ada sukacita di dalam Tuhan. Mungkin ada pertanyaan bagi kita, saya adalah orang-orang yang tidak dapat keluar rumah misalnya, tidak berani keluar rumah atau tidak bisa keluar rumah karena pandemi ini Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi yang ingin saya katakan juga bagi kita semua pada saat ini adalah bahwa ketika kita mengikuti anjuran pemerintah juga Bapak Ibu saudara-saudari, dengan berada di rumah saja, keluar seperlunya saja, menjaga kebersihan, menjaga kontak kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita juga turut ambil bagian di dalamnya. Lalu pertanyaannya, hal besar apa yang dapat saya lakukan? Saya ingin katakan bagi kita semua Bapak Ibu saudara-saudari, segalanya mari mulai dari diri kita sendiri. Jika kita mengenal Allah, Allah adalah Allah yang boleh senantiasa membawa kedamaian, membawa kasih, membawa pemulihan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Begitu juga kita sebagai umatnya pada saat ini, sehingga kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, ada yang mengatakan istilah, perumpamaan, atau kata-kata bijak Bapak Ibu saudara-saudari yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma, tetapi saya katakan hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita tetap semangat, tetap kuat di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, bahwa apapun yang boleh terjadi pada saat ini itu tidak akan melemahkan iman dan percaya kita, karena kita mengenal Gembala yang baik, Gembala yang memelihara, Gembala yang merangkul, Gembala yang boleh senantiasa mengenal pribadi kita di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman-Nya pada saat ini, sehingga kita boleh bersama-sama tetap kuat dan semangat menjalani hari demi hari dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.